Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 221.1 Yan Shaoze membentak, tentu saja kami menunggumu. Tidakkah Anda memajang semuanya kemarin karena Anda ingin kita semua tahu? Pergi dan bersihkan, aku akan menunggumu di lantai pertama. Penatua Suan mengadakan konferensi khusus untuk Anda hari ini. Semua tua-tua paviliun Dewa Laut akan ada di sana. Pikirkan tentang bagaimana Anda akan memperkenalkan spirit kepada mereka. Petik 2. Huo Yuhao tiba-tiba teringat. Dia terlalu fokus pada Wang Donger tadi malam, dan melupakan masalah ini dari sebelumnya. Sekarang, dia langsung tersentak bangun dan mengakui kata-kata Yan Shaoze. Dia dengan cepat pergi untuk mandi. Yan Shaoze tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia memandang Huo Yuhao. Namun, dia tidak menyembunyikan ekspresi kekaguman di wajahnya. Dia sepertinya diingatkan akan sesuatu. Dia menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Setelah mandi, Huo Yuhao tidak bisa diganggu untuk makan sarapan, dan dengan cepat bergegas turun. Sama seperti Yan Shaoze katakan, kedua sisi meja panjang sekarang duduk dengan orang tua. Dengan Penatua Suan duduk di kursi utama. Sejak Penatua Suan menjadi tuan paviliun Dewa Laut, dia berhenti bertindak begitu sembrono. Dia sekarang berpakaian sederhana, dan rambutnya disisir dengan benar. Ada cahaya lembut, senyum di matanya. Permintaan maaf, para tetua, karena membuat kalian semua menunggu. Huo Yuhao bergegas mendekat dan menundukkan kepalanya karena rasa bersalah. Penatua Suan tersenyum dan berkata, seharusnya ini malam yang baik untukmu. Anda dan Donger akhirnya bersama, tapi kami tidak tidur nyenyak tadi malam. Kami dipermainkan seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Anda harus tahu bahwa Anda adalah bagian dari kami sekarang setelah izin khusus diberikan kepada Anda. Anda memecahkan rekor usia untuk menjadi bagian dari paviliun Dewa Laut. Petik 2. Setelah mendengar Penatua Suan menyebut-nyebut Huo Yuhao dan Wang Donger, semua sesepuh mulai tersenyum. Huo Yuhao mengangkat kepalanya pada saat ini dan melihat Guru Fan Yu dan Zhang Lexuan, serta beberapa penatua yang akrab. Ketika mereka melihatnya memandang, mereka mengangguk untuk mengakuinya. Wakil Dekan Departemen Alat Jiwa, Qian Duoduo, tertawa. Huo Yuhao, kemarilah. Duduk di sampingku. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kursi kosong di sebelahnya, dan bahkan menatap Yan Shaoze dengan pandangan yang provokatif. Yan Shaoze tidak tergerak saat dia mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, seolah-olah dia tidak peduli dengan upaya Qian Duoduo untuk menegaskan otoritasnya atas dirinya. Huo Yuhao bergegas di samping Qian Duoduo dan duduk. Zhang Lexuan berlawanan dengannya. Keduanya duduk dekat dengan kursi utama. Penatua Suan berkata, Shaoze, tuan rumah konferensi. Biarkan Yuhao tenang dulu. Saya tidak berpikir dia bisa menjelaskan dengan jelas mengingat betapa cemasnya dia. Petik 2. Iya. Yan Shaoze mengakui kata-katanya dengan hormat dan menjawab, Penatua, kami memanggil konferensi ini hari ini karena cincin jiwa orangnya Huo Yuhao yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kemampuan khusus yang dia tunjukkan kemarin. Pada saat yang sama, ada beberapa hal yang kami butuhkan untuk kalian putuskan bersama. Petik 2. Yan Shaoze mengulangi daftar hal-hal penting untuk cenderung. Setelah diskusi sederhana, para penatua membuat keputusan. Konferensi berjalan dengan sangat lancar dan efisien sejauh ini. Huo Yuhao masih sedikit bingung pada saat ini, karena ia secara teknis dianggap setara dengan berbagai sesepuh ini. Untungnya, dia kuat secara rohani. Setelah beberapa saat ketegangan, akhirnya dia tenang dan melupakan semua tentang Wang Donger sementara waktu. Dia berpikir tentang apa yang ingin dia katakan. Yuhao, apakah kamu siap? Bisakah Anda memperkenalkan cincin jiwa khusus Anda kepada kami sekarang? Setelah mereka menyelesaikan hal-hal lain yang telah dia bicarakan sebelumnya, Yan Shaoze mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao. Huo Yuhao segera berdiri dan berkata, Bin Yan, Penatua Suan dan para penatua, biarkan saya menunjukkan kemampuan saya kepada Anda semua lagi. Dia berdiri dari kursinya dan datang ke tempat yang luas di satu sisi meja panjang. Dengan satu pikiran, Putri Salju merangkak keluar dari tubuhnya.
Ketika dia melihat semua orang di depannya, matanya yang indah dan biru berkedip. Dia tidak takut pada orang asing, tetapi sedikit ingin tahu ketika dia mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Penatua Suan. Huo Yuhao tertegun dan dengan cepat mencoba menghentikannya dari menunjuk. Dia takut bahwa dia akan membahayakan Penatua Suan. Lagi pula, dia sangat tidak terduga. Bahkan Paman Titan pernah dimanfaatkan olehnya. Aku memanggilnya Nyonya Salju. Cincin jiwa oranye emasku datang darinya. Jika kita harus mengkategorikan jenisnya, saya memanggilnya spirit. Dia adalah eksistensi khusus yang terlepas dari cincin jiwa, tulang jiwa, dan jiwa bela diri. Petik 2. Kalimat pertama Huo Yuhao segera menarik perhatian para penatua. Ketika mereka melihat Putri Salju dari jarak yang begitu dekat, para tetua mulai mengungkapkan tatapan penuh kebaikan di mata mereka. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao berkata, berbicara tentang roh, saya harus mulai dari awal. Itu karena ini terkait dengan rahasia yang sudah lama aku simpan. Itu sebabnya saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang itu di masa lalu. Hanya penatuamu yang tahu sedikit, tetapi dia juga tidak tahu cerita lengkapnya. Sejujurnya, ada guru lain di laut spiritual saya. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Sementara para penatua tidak muda, rasa ingin tahu mereka lebih besar daripada kebanyakan anak muda. Ini terutama karena hampir tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membangkitkannya lagi. Ketika Huo Yuhao memutuskan untuk mengembangkan spirit, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan rahasia mengenai Electrolux lagi. Kalau tidak, dia tidak bisa menceritakan semuanya dengan cukup detail atau menjelaskan sejarah capnya. Sebelum aku memasuki akademi, aku meninggalkan keluargaku yang asli ketika kekuatan jiwaku mencapai peringkat 10. Aku menuju ke hutan bintang besar Do sendirian. Di sekeliling Great Star Do Forest, saya bertemu Bei senior yang tertua dan guru Xiaoya yang telah meninggalkan akademi. Petik 2. Setelah itu, aku pergi ke hutan sendirian. Di perjalanan, saya diserang oleh binatang buas. Itu adalah binatang jiwa 10 tahun, dan aku cukup beruntung untuk membunuhnya. Namun, saya juga terluka parah. Tetapi kemudian, langit berubah suram, dan kekuatan khusus memasuki lautan rohani saya. Setelah itu, saya diselamatkan oleh Bei dan guru Xiaoya. Petik 2. Huo Yuhao mengatakan yang sebenarnya tentang latar belakang Electrolux. Selain dari Skydream Ichewong, dia menceritakan semuanya. Dia juga menyebutkan bagaimana Electrolux telah membimbingnya dalam pengembangan spiritualnya dan memberikan beberapa keterampilan kepadanya. Tentu saja, dia hanya berbicara tentang bagaimana Electrolux adalah entitas tipe ringan. Dia tidak menyebutkan apapun tentang necromancy. Dia yakin bahwa para tetua akan memanggilnya Master Jiwa Jahat jika dia menyebut gelar Electrolux sebagai Necromancer Calamity dan mengatakan kepada mereka bahwa Electrolux telah mewariskan ilmu nujum kepadanya. Dia tidak ingin itu terjadi. Dia hanya mengklaim bahwa Electrolux adalah Archmage spiritual dan tipe cahaya. Setelah dia selesai memberikan latar belakang Electrolux, Huo Yuhao mulai berbicara tentang embrio permaisuri salju yang dilelang selama edisi terakhir turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Mahir lanjutan, serta bagaimana sekte tubuh menyerang aula kebajikan terkenal. Begitulah cara dia berhasil menyatu dengan embrio Ratu Salju, dan bagaimana Electrolux membantu menyegel Ratu Salju. Setelah itu, dia berbicara tentang bagaimana dia dan Wang Donger pergi ke Clear Sky Sect, dan bagaimana dia bertemu dengan bahaya di Frigid Jade Essence Bed. Dia juga merinci bagaimana Electrolux telah membakar sedikit pun perasaan ilahi untuk membantunya bergabung dengan Ratu Salju, yang melahirkan roh ini. Bahkan dengan kekayaan pengalaman para tetua, mereka tertegun setelah mendengar kisah-kisahnya yang sulit dipercaya. Apakah itu adalah sisa-sisa dari rasa ilahi Archmage yang kuat, proses fusi antara permaisuri salju dan Huo Yuhao atau penampilan roh, itu di luar pengetahuan para penguasa jiwa biasa. Beginilah caranya aku memiliki roh permaisuri salju. Saya memanggilnya Putri Salju. Penampilannya sekarang harus menyerupai penampilan Ichesky Snow Lady ketika mereka masih muda. Kemampuannya terkait erat dengan kemampuan saya, tetapi ia memiliki pemikiran mandiri. Dia bisa berkoordinasi dengan saya dalam pertarungan, serta menggunakan kekuatan jiwaku dan kekuatan rohaninya. Dari sudut pandang tertentu, dia adalah makhluk hidup yang sepenuhnya independen. Dengan bantuan saya, kemampuan bertarungnya dapat meningkat secara signifikan. Mungkin itu karena permaisuri salju terlalu kuat. Ada juga perasaan ilahi guru Electrolux yang dia bakar. Setelah dia menyatu dengan saya, 4 cincin jiwa diciptakan.
Pada saat itu, Master Sekte Clear Sky Niu Tian menyebutkan bahwa itu karena kekuatan Ratu Salju perlu mengambil beberapa titik cincin jiwa, dan dia memiliki banyak keterampilan jiwa yang kuat yang dapat diberikan kepada saya. Saya dapat memanfaatkan kekuatan 3 dari 4 cincin jiwa ini sekarang. Namun, saya masih tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan kekuatan cincin jiwa terakhir. Petik 2. Setelah memiliki roh permaisuri salju, aku memikirkannya dengan cermat. Situasi kami sangat istimewa, kami mengalami perubahan mendadak setelah kekuatan Ratu Salju disegel. Namun, bagaimana jika penguasa jiwa menyatu dengan jejak spiritual dan kekuatan jiwa dari makhluk jiwa normal? Tidak akan terlalu berbahaya. Jika makhluk buas itu mau, aku 70% yakin untuk menyelesaikan meterai dan menciptakan roh lain. Jika kultivasi tuan jiwa di bawah tambang, kepercayaan diri saya akan lebih tinggi. Petik 2. Dia berhenti berbicara di sini. Kemudian dia memberi isyarat, dan Putri Salju membuat satu revolusi di sekitar para penatua. Dia berhenti sejenak di depan setiap penatua dan membiarkan mereka merasakan betapa ajaibnya dia. Akhirnya, Putri Salju kembali ke bahunya. Dia tetap bersemangat dan ingin tahu seperti sebelumnya. Jelas, dia lebih dari rela tinggal di luar tubuh Wu Yuhao daripada tidur di dalamnya. Soul Land 2 Chapter 221.2. Para tetua terdiam. Hal-hal yang baru saja diceritakan Wu Yuhao terlalu istimewa. Mata mereka bersinar lebih terang dan lebih cerah. Detak jantung mereka juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat ketika mereka menyadari betapa istimewanya keberadaan roh. Wu Yuhao dan Electrolux telah menciptakannya bersama, dan Wu Yuhao adalah satu-satunya yang bisa menyegel fakta tersebut. Ini juga berarti bahwa spirit bisa ada di Shrek Academy jika situasinya terkontrol dengan baik. Ini adalah hal yang sangat ajaib bagi guru jiwa. Sementara spirit masih bergantung pada cincin jiwa, mereka memiliki kecerdasan mereka sendiri yang tidak bisa dibandingkan cincin jiwa. Selain itu, roh memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki cincin jiwa. Jika makhluk jiwa mau, toleransi seorang guru jiwa akan sangat meningkat selama proses fusi. Sebagai contoh, apakah Wu Yuhao dapat memadukan Icheski Snow Lady yang berusia 700.000 tahun ke dalam cincin jiwa, bahkan dengan indera ilahi Electrolux jika permaisuri salju tidak bersedia? Sebagian besar kekuatan permaisuri salju masih terkumpul di tubuhnya di bawah kendali Putri Salju. Seiring kultivasinya meningkat, dia akan bisa menyerap kekuatan ini. Ini tidak diragukan lagi sangat bermanfaat untuk kultivasi Master Jiwa. Jika ini menyebar, roh pasti menjadi target bersama dari semua penguasa jiwa di benua. Mereka mungkin bisa mengubah seluruh situasi di dunia penguasa jiwa, bahkan dengan penampilan alat jiwa. Penatua Suan memandangi para penatua, yang terlihat sangat termenung, dan bertanya kepada Wu Yuhao, persiapan apa yang perlu dilakukan oleh penguasa jiwa lainnya jika mereka ingin menyatu dengan roh. Berapa banyak roh yang bisa dimiliki oleh satu jiwa? Apa kesulitan dalam proses fusi? Petik 2. Wu Yuhao sudah lama memikirkan masalah ini. Dia menjawab tanpa ragu-ragu, pertama, seorang guru jiwa harus memiliki tempat cincin jiwa yang kosong jika dia ingin menyatu dengan roh, itu benar-benar diperlukan. Jika roh yang dia gabungkan berada dalam batas toleransinya, dia dapat bergabung dengan itu secara normal. Namun, ia perlu mempertimbangkan masalah bercak cincin jiwa yang tidak mencukupi jika kultivasi roh jauh di atas miliknya. Inilah yang terjadi pada saya, 4 titik cincin jiwa yang kosong diambil oleh Putri Salju. Tentu saja, ini karena permaisuri salju terlalu kuat. Petik 2. Penatua Suan mengerutkan alisnya dan berkata, namun, sebagian besar penguasa jiwa hanya memiliki satu tempat cincin jiwa yang kosong. Wu Yuhao mengangguk dan menjawab, itu sebabnya saya percaya bahwa lebih baik bagi seseorang untuk menjadi jiwa sage 7 cincin terlebih dahulu. Dengan cara itu, toleransi mereka akan lebih baik, dan mereka dapat bergabung dengan roh yang lebih kuat. Binatang buas dari kultivasi yang lebih tinggi juga lebih cerdas. Mereka akan lebih membantu setelah fusi. Petik 2. Selain itu, ada satu situasi khusus lagi di mana ada lebih dari satu titik cincin jiwa bela diri kembar. Mata Penatua Suan menjadi cerah dan dia berkata, itu masuk akal. Jiwa bela diri kembar biasanya dibagi menjadi jiwa bela diri utama dan tambahan. Seorang master jiwa dengan jiwa bela diri kembar tidak akan dengan mudah menambahkan cincin ke jiwa bela diri aksesorisnya. Petik 2. Wu Yuhao menjawab, persis, inilah yang terjadi pada saya. Jiwa bela diri kembar sangat langka di tempat lain, tetapi di akademi kami, bukan hanya aku yang memiliki jiwa bela diri kembar.
Itu sebabnya kita bisa membiarkan penguasa jiwa dengan jiwa bela diri kembar mencoba roh yang lebih kuat. Namun, binatang buas harus rela terlebih dahulu, dan para penatua juga diharuskan untuk melindungi mereka selama proses fusi untuk memastikan keselamatan mereka. Petik 2. Penatua Suan mengangguk dan menjawab, lanjutkan. Huo Yuhao berkata, adapun berapa banyak roh yang bisa dipadukan dengan seseorang, saya percaya bahwa satu adalah yang paling tepat. Roh dapat sangat meningkatkan kemampuan master jiwa, dan mereka juga dapat berkoordinasi dengan master jiwa menggunakan kecerdasan mereka. Namun, penyerapan kekuatan spiritual master jiwa oleh roh ketika pertama kali berkembang sangat menakutkan. Saya seorang guru jiwa tipe spiritual, tetapi kekuatan spiritual saya hampir tersedot oleh roh permaisuri salju. Jika bukan karena pertemuan yang beruntung, saya akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk pulih sepenuhnya. Petik 2. Meskipun sebagian besar binatang buas tidak akan menyerap kekuatan spiritual sebanyak permaisuri salju, mereka harus mampu melakukannya sampai batas tertentu. Itu sebabnya saya percaya bahwa para penguasa jiwa harus memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat terlebih dahulu sebelum mereka bergabung dengan roh. Kekuatan spiritual mereka kemungkinan besar akan dirancang ulang setelah bergabung dengan satu makhluk jiwa, jadi akan sangat berbahaya bagi mereka untuk bergabung dengan lebih banyak. Namun, ini akan membutuhkan beberapa tes dan pengalaman yang cukup. Jika roh yang menyatu itu lemah, mungkin saja bisa bergabung dengan lebih dari satu jiwa buas. Namun, saya tidak yakin apakah jiwa binatang akan bentrok jika ada lebih dari satu. Bagaimanapun, setiap roh memiliki kecerdasannya sendiri. Itu sebabnya saya percaya roh yang kuat dan cocok adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang guru jiwa. Petik 2. Huo Yuhao benar-benar senang setelah melihat para penatua fokus pada deskripsinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, masalah terbesar masih terletak pada Beast Soul jika kita ingin mencoba perpaduan roh. Saya cukup yakin tentang satu hal, perbedaan antara roh dan cincin jiwa berarti bahwa makhluk jiwa harus rela. Sangat sulit untuk membuat mereka mau. Sebagian besar binatang buas membenci manusia. Hanya mereka yang sudah tua dan lemah yang mau bergabung untuk memperpanjang hidup mereka. Akan sangat sulit untuk menemukan Beast Soul seperti itu. Karena itu kita perlu akademi untuk memikirkan solusi. Petik 2. Penatua Suan mengangguk dan berkata, ini memang masalah yang mendesak. Meskipun kita memiliki Beast Soul kita sendiri, mereka berbeda dari manusia. Bahkan untuk binatang jiwa paling cerdas, cara berpikir mereka sangat berbeda dari manusia. Sangat sulit meyakinkan mereka. Namun, tetap patut dicoba. Hanya penguasa jiwa yang paling menonjol yang dapat mencoba menyatu dengan roh. Saoze. Petik 2. Iya, Yan Saoze berdiri. Penatua Suan berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang, Akademi akan melakukan penelitian rahasia kode merah pada spirit. Anda harus berkoordinasi dengan Yu Hao. Jika Anda membutuhkan bantuan khusus, Anda dapat memintanya dari Sigat Pavilion. Keamanan harus didahulukan. Setelah menemukan Beast Soul yang cocok, Anda harus memilih yang terbaik di antara yang ada di halaman dalam. Mereka harus mau mencoba fusi. Ini harus segera dilakukan. Petik 2. Zhang Lexuan tiba-tiba membuka mulutnya. Penatua Suan, apakah Anda pikir ada kemungkinan bahwa kita dapat menghubungi lingkaran inti hutan bintang besar Do dan bernegosiasi dengan mereka? Itu tidak mudah untuk menemukan binatang jiwa tua, tetapi jika itu dari sisi mereka. Petik 2. Penatua Suan menggelengkan kepalanya, dan para penatua lainnya juga mengerutkan alis mereka. Lexuan, idemu sangat bagus, tapi ini sedikit liar. Kami telah menjadi musuh selama beberapa waktu, dan banyak hal tidak menjadi dingin bahkan setelah bertahun-tahun. Tidak mudah mendiskusikannya dengan mereka. Mereka tidak akan memberi kita kesempatan. Petik 2. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri tentang masalah ini. Kami tidak bisa mengambil risiko. Jika orang-orang dari Great Stardew Forest menemukan keberadaan spirit, kesalahpahaman mereka mungkin semakin dalam. Kota Shrek terlalu dekat dengan hutan. Jangan lupakan gelombang Beast Soul itu. Kita harus meneliti dan bereksperimen, tetapi itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Zhang Lexuan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sisa penatua setuju dengan penatua Suan. Hanya Huo Yuhao yang sedikit tersentuh setelah mendengar kata-kata Zhang Lexuan. Dia mengerti apa yang dia coba katakan, maksudnya akademi itu bisa bernegosiasi dengan binatang buas di Great Stardew Forest. Binatang buas terkuat itu sama cerdasnya dengan manusia. Jika mereka mau mencoba, itu akan jauh lebih nyaman untuk penelitian spirit mereka. Tentu saja,
dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar meskipun itu sedikit tidak pantas. Penatua Suan, para penatua, saya pikir kakak perempuan tertua-tertua ada benarnya. Jika kita membuat kemajuan dalam penelitian kita, itu bisa menjadi kesempatan untuk menghilangkan kebencian kita dengan binatang buas dari Great Stardew Forest. Jika kita berhasil dalam penelitian kita dapat bernegosiasi dengan mereka, dan kita tidak perlu berburu binatang buas di masa depan. Kita bisa bekerja dengan Beast Soul yang lebih tua. Mereka bisa hidup lebih lama, dan kedua belah pihak akan mendapat manfaat dari kesepakatan ini. Tidak peduli apa gaya berpikir mereka, saya pikir tidak mungkin mereka menolak usul semacam itu. Petik 2. Penatua Suan tertawa dan menatap Huo Yuhao. Dia berkata, anak muda memang sangat gegabah. Namun, pemikiran Anda belum cukup matang. Mengapa saya bertanya kepada Anda berapa banyak roh yang dapat dimiliki satu orang? Jika seorang guru jiwa hanya dapat bergabung dengan satu roh seperti yang Anda katakan, berapa banyak cincin jiwa yang dibutuhkan oleh seorang guru jiwa? 9. Apakah Anda pikir makhluk jiwa peringkat atas dari hutan Stardew itu akan memberi kita kesempatan untuk bernegosiasi mengetahui bahwa mereka akan menawarkan kita kekuatan yang lebih besar untuk memburu lebih banyak hewan buas jiwa dan menambahkan lebih banyak cincin jiwa? Petik 2. Kata-kata Penatua Suan membuat Huo Yuhao linglung. Iya. Dia terlalu fokus pada manfaat untuk binatang buas, tetapi tuan jiwa tidak membutuhkan roh. Tanpa cincin jiwa, bagaimana kultivasi master jiwa akan meningkat? Seperti yang Penatua Suan sebutkan, dia terlalu fokus pada hal-hal di permukaan. Kali ini, Zhang Lexuan juga mengangguk tanpa berkata apa-apa. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa roh tidak mungkin menggantikan cincin jiwa, setidaknya dengan pengetahuan yang dia miliki. Penatua Suan berkata, Yuhao, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir sekarang juga. Apapun itu, roh permaisuri salju ini dibentuk dalam keadaan yang sangat khusus. Kita tidak tahu seperti apa roh itu jika dibentuk untuk para penguasa jiwa biasa. Jika kami menemukan bahwa spirit dapat menggantikan cincin jiwa setelah penelitian lebih lanjut, itu pasti akan meningkatkan hubungan antara penganut jiwa dan binatang buas. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 221.3. Saya sarankan Anda bekerja ke satu arah. Jika kekuatan roh dapat disegel selama proses fusi, seorang guru jiwa dapat menambahkan keterampilan jiwa lain ketika ia mencapai bottleneck berikutnya dan menjalani fusi kedua. Jika ini terus berlanjut, roh dapat menambahkan banyak keterampilan jiwa ke guru jiwa. Perburuan makhluk buas kita secara alami bisa sangat berkurang seperti itu. Anda telah membuktikan bahwa seorang guru jiwa dapat memperoleh banyak cincin jiwa dari satu roh. Petik 2. Huo Yuhao kagum. Penatua Suan memang pantas mendapatkan gelarnya sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut. Dia berhasil menunjukkan jalur yang jelas untuk Huo Yuhao menggunakan kata-kata sederhana. Huo Yuhao sangat kurang dalam hal pengalaman. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, saya akan melakukan yang terbaik. Selain itu, saya bersedia untuk berkontribusi mantra penyegelan fakta ke Akademi. Petik 2. Apa? Saat Huo Yuhao berbicara, semua orang tercengang. Semua tua-tua memiliki pandangan kaget di mata mereka. Ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat keheranan di mata masing-masing. Penatua Suan telah siap untuk mengabaikan pertemuan itu, tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia duduk lagi dan berkata, Yuhao, kamu harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Ekspresi Penatua Suan sangat serius ketika dia mengatakan ini. Semua tua-tua memusatkan perhatian mereka pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menjawab dengan ekspresi tulus di wajahnya. Penatua Suan, para tetua, aku sudah memikirkan ini dengan seksama. Saya seorang yatim piatu tanpa keluarga. Semua yang saya miliki sekarang diberikan kepada saya oleh Akademi. Saya tidak akan berada di tempat saya hari ini jika Akademi tidak merawat saya. Saya menerima pendidikan dan perawatan terbaik di sini. Di sini juga saya merasakan kehangatan kekeluargaan. Hasil dari penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan konflik antara penganut jiwa dan binatang buas. Jika itu benar-benar berhasil, itu pasti akan mengurangi perselisihan antara kita dan makhluk buas. Bagaimana saya bisa melakukan ini sendirian? Saya tidak hanya ingin menawarkan Akademi Mantra Penyegelan Fakta. Saya juga berharap bahwa Akademi dapat mengembangkan roh dan menjadikannya jalur perkembangan masa depan untuk semua guru jiwa. Petik 2. Penatua Suan berkata, Yuhao, Anda harus memahami bahwa itu tidak akan lagi menjadi milik Anda begitu Anda menyerah. Selain itu, sudahkah Anda memikirkan betapa berharganya itu? Saya dapat memberitahu Anda bahwa itu tak ternilai harganya.
Akademi dapat menyelesaikannya untuk Anda, tetapi kami tidak dapat membayar Anda untuk penelitian yang sangat berharga ini. Saya akan merasa tidak nyaman. Anda telah menyumbangkan cetak biru berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk alat jiwa ke Akademi. Bagaimana kami masih bisa mengambil sesuatu yang begitu berharga dari Anda? Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, Penatua Suan, saya tidak tahu harus berkata apa. Namun, saya percaya bahwa adalah hal yang baik bagi Akademi untuk mengendalikan metode pengembangan spirit. Jika hanya ada di tangan saya, itu mungkin hal buruk bagi saya. Itu sebabnya saya tidak hanya berharap untuk memberikannya kepada Akademi. Saya selanjutnya berharap bahwa Akademi dapat mengumumkannya kepada dunia dalam waktu dekat. Penelitian roh akan diselesaikan oleh Akademi, dan bukan oleh saya sendiri. Saya bisa menghindari banyak masalah dengan cara ini. Turnamen Duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Mahkota lanjutan akan dimulai dalam beberapa bulan. Saya akan bersaing di dalamnya dengan tim, dan saya harus menggunakan roh saya saat itu. Jika ada orang luar yang tahu bahwa saya mengendalikan satu-satunya metode penciptaan mereka, itu mungkin sangat berbahaya bagi saya. Saya masih ingin berkontribusi lebih banyak ke Akademi dan Sekte Tang. Saya yakin Anda dan para tetua lainnya tidak akan menonton ketika saya menempatkan diri saya di tempat yang berbahaya, bukan? Akademi dapat menanggung beban ini untukku. Petik 2. Semua tua-tua mulai tersenyum ketika dia terdengar sangat santai dengan kata-katanya. Namun, mereka tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka padanya. Sebelum Huo Yuhao mengusulkan untuk memberikan mantra itu ke sekolah, tidak ada sesepuh pun yang memintanya untuk menyerahkan penelitiannya. Mengapa? Itu terlalu berharga. Sama seperti Penatua Suan telah sebutkan, roh tidak ternilai harganya di mata penguasa jiwa. Dengan rahasia seperti itu, Huo Yuhao bisa menjadi penguasa waktu dimanapun dia pergi. Meskipun apa yang dia katakan itu benar, seberapa sulitkah untuk menemukan pendukung kuat dengan penelitian yang begitu berharga? Penatua Suan memandangi semua penatua dan bertanya, apa yang kalian pikirkan? Saya hanya bisa mengatakan bahwa Akademi memang memelihara Yuhao, tetapi kontribusi yang telah ia buat untuk Akademi telah jauh menggantikan apa yang telah diberikan Akademi kepadanya. Saat ini, ia masih ingin menawarkan penelitian yang sangat berharga kepada Akademi. Sejujurnya, saya merasa sangat tertekan sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Suan juga tidak bisa menahan senyum. Namun, dia tampak sangat terhibur saat melihat Huo Yuhao. Semua tua-tua juga diam pada saat ini. Untuk penelitian yang sangat berharga, terlalu berlebihan untuk tidak mengambil apa-apa. Namun, apa yang bisa diberikan Akademi pada Huo Yuhao? Dia tidak kekurangan apa-apa sekarang, karena dia memiliki jiwa bela diri ultimate dan seorang insinyur jiwa tingkat lanjut. Huo Yuhao memikirkan sesuatu dengan cepat dan berkata, Penatua Suan, kita bisa melakukannya dengan cara ini. Saya akan memberikan penelitian ini ke Akademi, dan saya akan memberikannya langsung kepada dermawan saya, Guru Muen. Saya akan mewakili penatuamu sebagai Master Paviliun Dewa Laut sebelumnya dan meneruskan informasi ini ke Akademi. Karena guru sudah meninggal, Akademi seharusnya secara alami mewarisi semua yang dia tinggalkan. Saya yakin ini berhasil, bukan? Petik 2. Penatua Suan melambaikan tangannya dan berkata, bukankah itu menipu diri sendiri? Baiklah, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya akan menerima hadiah Anda atas nama Akademi. Namun, penelitian ini akan selalu diakui sebagai milik Anda di perpustakaan Paviliun Dewa Laut meskipun kami akan mengklaimnya sebagai penelitian Akademi ke dunia luar. Selanjutnya, saya akan mengkonfirmasi Anda sebagai pewaris Paviliun Dewa Laut dengan identitas saya saat ini sebagai Master Paviliun Dewa Laut. Apakah ada yang keberatan? Petik 2. Huo Yuhao terkejut, pewaris di Paviliun Dewa Laut. Ini juga berarti bahwa Huo Yuhao akan menggantikan Penatua Suan ketika dia meninggalkan posisinya sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut. Paviliun Dewa Lautan memegang otoritas tertinggi di Akademi Shrek. Penatua Suan, Anda seharusnya tidak melakukan ini. Saya tidak memenuhi syarat, Huo Yuhao berkata dengan cemas. Mempertimbangkan berapa usia Penatua Suan, dia hanya memiliki paling banyak 20 tahun tersisa sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut. Orang yang paling mungkin untuk menggantikan posisinya sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut adalah Yan Shaoze. Yan Shaoze juga berusia lebih dari 100 tahun. Ini akan menjadi giliran Huo Yuhao beberapa dekade setelah dia. Huo Yuhao baru berusia 50 atau 60 tahun. Penatua Suan tersenyum dan menjawab, mengapa Anda tidak memenuhi syarat? Tanyakan kepada semua sesepuh tentang kontribusi Anda ke Akademi dan apakah menurut mereka Anda memenuhi syarat.
Saya yakin bahwa tidak ada seorang pun di sekitar yang memberikan kontribusi kepada akademi lebih dari Anda. Bahkan dalam hal hadiah, Anda harus mendapatkan lebih dari siapapun. Selain itu, saya belum memberitahu Anda satu hal. Ketika penatuamu masih ada, dia sudah mengkonfirmasi Anda sebagai pewaris Paviliun Dewa Laut. Saya tidak mengumumkannya karena Anda masih terlalu muda. Namun, kamu memaksakan tanganku kali ini. Petik 2. Huo Yuhao tanpa sadar menatap Zhang Lexuan. Dia selalu berpikir bahwa dia akan menjadi pewaris Dewa Laut. Dia tidak diakui sebagai talenta top di halaman dalam tanpa bayaran. Meskipun dia baru saja melewati 30, dia sudah memiliki 8 cincin. Dia juga tidak jauh dari titlet Douluo. Mengapa siswa halaman internal begitu tunduk padanya? Bukan karena dia cantik, tetapi karena dia benar-benar mampu. Penatua Xuan tersenyum. Kamu tidak harus melihat Lexuan. Lexuan akan dipelihara sebagai pengganti Paviliun Dewa Laut. Sementara posisi Master Paviliun Dewa Laut sangat penting, dia tidak memiliki hak untuk memutuskan segalanya. Petik 2. Zhang Lexuan tersenyum pada Huo Yuhao, tetapi ekspresinya sepertinya tidak berubah sama sekali. Indera spiritual Huo Yuhao sangat akut. Dia bisa merasakan bahwa memang tidak ada perubahan dalam emosinya. Apakah ada yang keberatan? Penatua Xuan menoleh ke para penatua. Tidak ada. Huo Yuhao sudah menunjukkan kemampuannya di takdir Dewa Laut. Ketika ia bekerja sama dengan Wang Donger, mereka berhasil menekan 5 siswa halaman dalam. Meskipun ada semacam penindasan unsur, para penatua masih mengakui kemampuannya. Jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri pamungkas. Dia adalah bakat sejati. Dia bahkan memperlakukan akademi sebagai keluarganya dan memberikan penelitian yang sangat penting bagi akademi. Bahkan para tetua yang ketat tidak dapat menemukan kesalahan apapun padanya. Penatua Xuan berkata, baiklah, karena tidak ada usulan alternatif, kita akan memilih. Mereka yang setuju dengan saya, tolong angkat tangan. Petik 2. Selain Huo Yuhao, anggota Paviliun Dewa Laut lainnya mengangkat tangan kanan mereka. Ini berarti bahwa usul Penatua Xuan mendapat persetujuan dengan suara bulat. Sejak awal, Huo Yuhao bukan hanya anggota sederhana Paviliun Dewa Laut. Meskipun identitasnya tidak diumumkan di luar Paviliun Dewa Laut, posisinya di akademi masih ditingkatkan secara signifikan. Penatua Xuan berkata, Yuhao, Anda dapat meneruskan penelitian Anda kepada saya langsung setelah Anda merekamnya. Saya akan menyimpannya di perpustakaan Paviliun Dewa Laut sebagai dokumen rahasia berwarna merah. Siapapun yang ingin membacanya di masa depan harus meminta izin melalui konferensi terlebih dahulu. Petik 2. Semua penatua setuju dengan saran Penatua Xuan. Penelitian ini terlalu penting, sedangkan perpustakaan Paviliun Dewa Laut adalah tempat yang paling dijaga ketat di akademi. Itu adalah tempat yang paling tepat untuk menyimpan penelitian. Huo Yuhao segera mengangguk dan merasa lebih lega. Dia hanya punya satu perasaan pada saat ini, itu baik untuk memiliki keluarga. Dengan adanya akademi, dia tidak sendirian. Dia berada di bawah banyak tekanan karena penelitian ini terlalu berharga. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik untuk meneruskannya ke akademi. Dibubarkan. Penatua Xuan menolak konferensi itu. Huo Yuhao berdiri dengan tergesa-gesa dan menyaksikan saat para penatua pergi. Dia hanya pergi setelah mereka.